Di sini disebutkan namanya Anjar Muklis. Kemudian ada juga Khairuddin Santoso. Ada juga Mansuri Sayuti. Fotonya sama. Di salah satu KTP dia sebutkan pekerjaannya begitu. Baik rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini dari Satgas Narkoba Polrestabes Surabaya kita akan melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan pengembangan jaringan tetapi alhamdulillah puji Tuhan berdasarkan hasil profiling kemudian pendalaman penyelidikan lapangan pengembangan informasi berdasarkan hubungan komunikasi dan informasi yang lainnya, akhirnya kemudian kita berhasil untuk mengungkap ada bagian daripada jaringan yang kemudian membawa narkotika jenis sabu-sabu dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Tidak lepas dari jaringan, jadi ada irisan antara jaringan yang kemarin diungkap oleh Satgas Narkoba Polrestabes Surabaya, kemudian Jawa Tengah. Ini kemudian ada hubungan dengan jaringan dari Palembang yang dulu juga pernah diungkap oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan dengan salah satu tersangka ini di atasnya inisialnya L atau Leto. Dalam proses pengembangan total ada 3 tersangka yang diamankan, ditangkap, yaitu AA, alamatnya di Jalan Arif Sumoharjo, Palembang. Kemudian ada MN, alamatnya di Keputaran Kejambon. Kemudian ada RR, alamatnya di Pemulatan Palembang. Jadi pasal yang dipersangkakan kepada 3 orang ini sama, yaitu pasal 114 ayat 2, subsidiar ke 112 ayat 2. Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman yaitu hukuman mati. Total barang bukti yang disita yaitu kurang lebih 21,1 kg atau 21.100 gram. Kalau kemudian bisa 4 warga yang tetap 4 warga, 1 gramnya 4 warga, berarti sekitar 80 ribuan lebih warga yang bisa kita selamatkan dari paparan dari narkotika yang masuk ini. Terhadap 2 tersangka yaitu saudara MN dan RR karena melakukan perlawanan dalam proses pengembangan kasus ini yang mengakibatkan salah satu personil kemudian terluka, dilakukan tindakan tegas, terukur, tepat dan keras yang mengakibatkan tersangka MN dan tersangka LK ini kemudian harus dilakukan tindakan tegas berupa penembakan dan dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan tidak terselamatkan. Ini wujud komitmen dari Satgas Narkoba Polrestabes Surabaya bahwa kita udah berkomitmen, ini perang tanpa henti, ini upaya yang terus menerus berkesinambungan, berkelanjutan
genderang perang terhadap jejaring penyalahgunaan, perdagangan, peredaran, atau pemasukan narkotika di Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya. Ini pun berkat kerjasama antara Satres-Koba bersama dengan elemen-elemen penegak hukum di bidang pemberantasan tindak pidana narkotika. Saya pikir ini masih terus kita kembangkan. Kita akan menarik Nexus dari salah satu pengendali yang ada di lapas yang ada di Jawa Timur. Demikian juga ini kemudian muncul satu pengendali yang berada di lapas yang ada di Sumsel. Untuk diketahui, saudara Leto ini sudah dijatuhi hukuman mati. Sampai sejauh sekarang ini belum dieksekusi. Ini. Jadi kita akan profiling lebih lanjut, tetap untuk mengembangkan kasus ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Paling terakhir kami mengajak semua warga, ayo tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, konsisten menggunakan masker, jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan karena kita masih ada di pandemi COVID. Dan tolong doakan kami agar dalam pelaksanaan tugas, khususnya terkait dengan pemberantasan narkotika, kita dapat mengemban tugas ini dengan amanah. Saya pikir itu. Nanti kalau ada hal yang teknis silakan, kalau mau ditanyakan ada Pak Kasat Satres-Koba. Sekali lagi, ini komitmen kami. Perang tanpa henti, genderang perang udah ditabuh terhadap para pelaku jejaring atau jaringan dari narkoba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.